Menjadi ibu adalah anugerah yang luar biasa. Setujukah, Bu? Melihat tumbuh kembang anak dari hari ke hari menjadi hal yang sangat membahagiakan. Meski begitu, dalam perjalanan menjadi ibu, seringkali ada rintangan yang harus kita hadapi. Tantangan setiap ibu tentunya berbeda-beda. Tak jarang, masalah-masalah itu bisa membuat ibu emosi, bahkan hingga menjadi stres. Saat itulah, ibu dituntut untuk bisa mengelola emosi dengan lebih bijak. Dengan begitu, ibu bisa menjalankan peran sebagai ibu dengan lebih bahagia. Perempuan harus sehat jiwa, karena perempuan adalah ibu kehidupan. Kita tidak dapat menangani emosi jika kita tenggelam di dalamnya atau melawannya. Kita perlu belajar untuk mengenali emosi. Dan cara termudah untuk mengenalinya adalah mengenali tubuh. Kita dapat mengajarkan kesadaran dan kecerdasan emosional dengan mengajarkan kesadaran akan sinyal tubuh diri sendiri. Saat lelah, tubuh memberikan sinyal bahwa kita perlu memperlambat atau mengurangi aktivitas agar tubuh punya waktu memulihkan diri. Emosi bukan tentang baik dan buruk, tapi emosi merupakan sinyal atau tanda yang tubuh berikan agar bisa tahu apa yang terjadi dalam tubuh dan apa yang dibutuhkan diri kita. Tubuh merupakan bagian diri kita yang paling jujur. Coba ibu tanyakan dan hayati tubuh kita saat ini. Apa yang tubuh ingin sampaikan lewat emosi yang kita rasakan? Dengan mengenal emosi, kita bisa memahami situasi dan permasalahan lebih tepat. Ibu juga bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Jika ibu bisa mengenali emosinya, maka ia bisa lebih memahami anaknya. Lantas, bagaimana cara mengelola emosi dengan tepat? Pertama, mengenali emosi yang muncul dan penyebabnya. Semakin kita jujur pada diri sendiri, maka semakin mudah kita mengenali emosi kita dan penyebabnya. Yang kedua, ubah pikiran-pikiran negatif dengan pikiran positif. Misalnya, ketika kita berpikir bahwa kita tidak pernah bisa jadi orang tua yang baik, gantilah menjadi kita sedang berusaha menjadi orang tua yang baik. Yang ketiga, jangan takut menyampaikan pikiran kita kepada orang lain. Keempat, ketika kita merasa ragu, sebaiknya menjauh sebentar. Ketika kita sedang merasakan emosi negatif dan tidak yakin bisa mengendalikannya, lebih baik kita menjauh sebentar dari orang lain sampai kita merasa cukup tenang. Yang kelima, latihlah kemampuan mengelola emosi kita setiap hari. Ada 5 teknik yang bisa kita gunakan untuk mengelola emosi negatif kita, yaitu menarik nafas dalam-dalam, berpikir positif, olahraga, yoga, dan membayangkan sesuatu yang positif. Yang keenam, minta bantuan para ahli. Jangan sungkan meminta bantuan para ahli seperti psikolog atau konselor jika emosi negatif kita terasa sangat mengganggu. Jujurlah tentang kondisi emosi kita. Gunakan pikiran dan emosi kita untuk kebaikan kita sendiri. Satu hal yang tak kalah penting, ibu juga harus selalu berkomunikasi dengan suami agar ia mau turut ambil bagian dalam pengasuhan dan membantu menyelesaikan masalah keluarga. Dengan berbagi bersama suami, ibu akan lebih mudah mengelola emosi dan tidak gampang stres. Jangan lupa untuk bahagia ya, Bu.